Ayah, ayah, di mana ayah? Wah, di bawah. Hah? Apa nak? Ayah, beliin aku itu dong. Smartphone yang bagus dong buat nge-game. Hah? Ya buat main game biar jadi pro player. Pro player? Nggak sekolah aja? Kalau jadi ayah sekolah kan, ntar nggak sukses kayak ayah. Apa kamu bilang? Anak brengsek. Gaya banget bocah zaman sekarang. Pengen jadi pro player, dibeliin bapaknya HP. Lah giliran gue zaman dulu pengen jadi astronot nggak dibeliin roket. Mana? Dah. Heyo, balik lagi di teman ponsel bareng gua Ian. Kali ini ada HP yang cocok banget buat kalian kaula muda atau para pelajar yang punya cita-cita udah nggak mau jadi dokter atau pilot lagi, tapi mau jadi player e-sport profesional. Gue kasih tahu ada dua HP yang mendukung cita-cita kalian tadi. Yang pertama ada HP dari Poco, yaitu Poco M5. Dan juga ada pilihan lainnya nih dari Tecno Pova 4 Pro. Emang kenapa dengan dua HP ini? Karena kedua HP ini sama-sama ada di mid range dengan harga yang nggak bikin kantong jebol, tapi punya spek yang nggak bisa dipandang sebelah mata pastinya. Bisa dibilang setara untuk speknya. Karena keduanya itu pakai chipset yang sama, yaitu MediaTek Helio G99 New Gen Chipset Gaming Pro. Oke, langsung aja kita bandingin ya. Dari bodinya dulu nih. Kalau gue lihat dan gue pegang langsung kayak gini, ini Tecno Pova 4 Pro lebih gemuk dan gede. Dan lebih tebal bodinya dibandingin sama Poco M5 ini. Itu karena dimensi bodinya Tecno 4 Pro ukurannya lebih besar, 6,66 inci dan punya berat 210 gram. Dibanding dengan Poco M5 yang punya ukuran 6,58 inci dengan berat yang cuma 201 gram. Di samping bodinya yang berat, desain si Pova 4 Pro ini kalau gue lihat itu lebih ke arah gaming dan lebih ke anak muda. Desainnya disebut oleh Tecno terinspirasi dari motif bebatuan meteorite yang disebut sebagai pola Whitman-Staten. Finishing back covernya matte, membuatnya tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Warna grey-nya itu disebut sebagai Uranolith Grey. Kalau Poco M5 beda lagi. Beda lagi lah pokoknya. Dari segi desainnya udah kelihatan ciri khas Poco dengan tulisan logo Poconya yang gede dan agak nyentrik sih menurut gua di bagian modul kameranya yang kelihatan gede. Material frame dan back cover dari polikarbonat. Tapi back covernya ini bertekstur seperti kulit jeruk. Kesannya itu mirip-mirip kulit biar kerasa premium dan gak ninggalin sidik jari juga pastinya. Buat gua pribadi nih, ya gua lebih suka body dan desainnya itu dari Poco M5 ini. Berasa lebih classy aja dengan material black covernya tadi. Kalau kalian gimana? Lebih suka yang mana? Coba tulis komentar aja di bawah, oke? Oke, lanjut ke layarnya nih sekarang. Kedua HP ini udah mendukung refresh rate 90Hz ya untuk layarnya. Jadinya berasa smooth untuk pergerakannya. Dan enak, nyaman di mata. Kalau di Poco M5 diklaim layarnya itu lebih mulus dan konsumsi daya yang lebih rendah dengan sebutan Dynamic Switch 90Hz. Nah ini pembedanya. Jadi kedua HP ini itu berbeda tipe panel displaynya. Untuk Tecno Pova 4 Pro dia punya panel itu AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 1080x2460 pixel. Sedangkan Poco M5 dia punya panel layar IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus 1080x2408 pixel. Layarnya lebih baik Tecno Pova 4 Pro secara spek. Cuma pas gue lihat, emang bener layar AMOLED-nya Tecno Pova ini lebih unggul dibanding layar IPS-nya Poco. Untuk touch sampling rate-nya, Poco M5 dia lebih unggul. Karena Poco M5 punya 240Hz yang udah jadi standar touch sampling untuk HP-HP gaming. Sedangkan Tecno Pova 4 Pro hanya di 180Hz touch sampling rate-nya untuk performa touchscreen yang responsif untuk gaming. Dan sayangnya lagi Pova 4 Pro ini nggak ada proteksi anti-gores dari Corning Gorilla Glass atau sejenisnya. Dibandingin sama Poco M5 yang udah ada Corning Gorilla Glass 3. Nah itu aja sih yang gue notice perbedaan di segi layarnya dari kedua HP ini. Keduanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Bosan dengan HP kalian yang itu-itu aja? Mau cari HP second berkelas yang mantap-mantap, bermutu, murah, keren-keren, di sini aja. Nih lihat nih, ada iklannya lewat. Untuk performanya, kedua HP ini yang paling menarik karena sama-sama pakai chipset dari MediaTek Helio G99. Dirancang dengan teknologi proses 6nm, prosesor octa-core, dan GPU MC2 Mali G57. Tangguh yang bisa hasilin performa hebat untuk pengalaman gaming yang mengesankan. Kita coba mainin game untuk kedua HP ini. Pertama di game Genshin Impact yang punya grafis cakep. Gua tes di Poco M5 itu di settingan grafik rendah dan motion blurnya di off. Di sini kita bisa lihat FPS yang dihasilin itu rata-rata bisa dapat di 26 FPS dan paling tingginya itu 29 FPS aja guys. Suhu yang dihasilin pun 37 derajat. RAM yang terpakai cuma di 79%. Dan untuk experience mainin gamenya, gua rasain itu masih nge-lag dan gak terlalu responsif karena ini dapatnya 30 FPS ke bawah juga sih. Makanya experience-nya itu seperti ini. Masih bisa dimainin, cuma kalau gua ngegame itu gue prefer di 60 fps untuk tingkat yang nyaman. Untuk POVA 4 Pro kalian bisa lihat di settingan grafik rendah dan motion blurnya kita matiin. Di sini kita bisa lihat FPS yang dihasilin itu rata-rata bisa dapat di 87 fps. Paling tingginya mentok di 89 fps aja guys. Suhu yang dihasilin itu 34 derajat. RAM yang terpakai pas main game ini 69%. Dan untuk experience mainan gamenya, gue rasain itu nggak ada nge-lag dan responsif. Karena ini dapatnya itu di atas 60 fps, makanya experience-nya tuh nyaman. Beda banget ya berarti di Poco dan POVA. Gue tes lagi nih di game kedua, Mobile Legends. Untuk POVA 4 Pro, game ini bisa jalan di 29 fps. Karena kemungkinan di lock, makanya nggak bisa lebih dari 30 fps. Dengan hasilin 38 derajat panasnya. RAM-nya itu kepake kira-kira 59%. Ini gue mainnya sampai selesai ya, nggak AFK. Sedangkan di Poco M5 di game ini itu bisa jalan di 29 fps dengan hasilin 33 derajat panasnya. RAM-nya kira-kira kepake 72%. Sama ini gue juga mainnya sampai selesai dong. Buat kedua game ini bisa hasilin performa yang sama dan suhunya pun masih terbilang nggak beda jauh. Untuk game terakhir yang mau gue coba bandingin di game PUBG aja. Gue setting di balance dan frame rate-nya di ultra tanpa hidupin anti-aliasingnya. Poco M5 dapetin frame rate di 28 fps dengan suhu 37 derajat Celcius. RAM-nya kepake bisa sampai 75%. Cuma gue mainin PUBG ini masih bisa playable dan masih asik buat winner-winner chicken dinner. Untuk di Tecno POVA 4 Pro, di game PUBG settingan di smooth dan frame rate-nya di high tanpa hidupin anti-aliasingnya. POVA 4 Pro dapetin frame rate di 89 fps dengan suhu 33 derajat Celcius dan RAM-nya kepake bisa sampai 58%. Ini enak banget dah pokoknya kalau winner-winner chicken dinner, gampang kayaknya. Nah itu tadi perbandingan performa ngegame dari kedua HP ini ya guys. POVA 4 Pro unggul jauh dari sisi manapun. Dan untuk Poco M5 ini aneh aja dia. Urusan FPS-nya kayak ngebug atau kelog gitu. Ya udah dah, mudah-mudahan ada update yang terbaru buat atasin masalah ini. Untuk hasil antutunya kalian bisa lihat nih dari Poco M5 dan Tecno POVA 4 Pro. Oke, last but not least, POVA 4 Pro ini dilengkapi dengan fitur unik Z-axis linear motor. Jadi fitur ini untuk hasilin getaran yang lebih nyata. Fitur ini bisa meningkatkan feedback pas lagi bermain game menjadi lebih akurat. Ini juga bisa menandai berbagai jenis notifikasi. Jadinya kita bisa tetap melacak pesan, panggilan, dan notifikasi sesuai jenis getaran. Untuk Poco M5, kapasitas baterainya itu di 5000 mAh dengan fast charging di 18 watt. Kapasitas baterai yang besar dan pengisian daya berkecepatan tinggi menghasilkan output daya yang stabil untuk performa yang lebih maksimal. Sedangkan untuk Tecno POVA 4 Pro punya kapasitas baterainya di 6000 mAh. Mega baterai ini mah. Dengan pengisian daya super 45 watt, mengisi daya hingga 50% hanya membutuhkan waktu kira-kira 24 menit.
Pada saat yang sama, reverse charging 10 watt bisa digunain sebagai power bank untuk memenuhi kebutuhan mendesak kalian. Sayangnya di Poco M5 ini buat isi daya di 50% cuma sampai 48 menit. Untuk kameranya nih sekarang, Poco M5 ada 50 megapiksel AI triple kamera. Masing-masing sensornya ada kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Untuk kamera depannya 5 megapiksel. Sedangkan Tecno Pova 4 Pro, masing-masing sensornya ada kamera utama dengan sensor 50 megapiksel, PDAF, Face Detection Autofocus, dan dual LED flash. Kamera depth 2 megapiksel serta kamera depan 8 megapiksel. Ini perbandingan hasil fotonya, langsung gua kasih. Gimana nih hasil foto dari kedua HP ini? Gua sih nggak bisa komen banyak tentang hasilnya. Kalian deh yang coba nilai. Gimana coba hasil fotonya? Coba tolong tulis di kolom komen ya. Kita ngobrol. Kalau bagi gua hasil kamera keduanya terbilang bagus lah. Cuma sih Tecno ini setiap fotonya lebih terlihat oversaturated dibandingin sama Poco. Itu tadi untuk fotonya. Gimana kalau videonya nih? Videonya ini terbilang standar untuk kedua HP ini. Untuk Tecno Pova 4 Pro, kamera belakangnya bisa rekam video sampai 2K di 30 fps. Dan kamera depannya itu hanya bisa di 1080 pixel di 30 fps. Untuk Poco M5 rekam videonya itu dengan kamera belakang dan kamera depannya hanya bisa di 1080 pixel di 30 fps. Hasil video dari kedua HP ini bisa dilihat di sini. Menurut gua, video dari kedua HP ini itu lebih unggul Poco ya, walaupun masih ada kekurangan. Paling enggak masih minim shaky dibandingkan sama Tecno. Dan gambar yang dihasilin itu masih cukup detail. Untuk fitur-fiturnya, kedua HP ini itu nggak ada OIS di kameranya. Nggak ada sertifikasi IP tahan air juga di bodinya. Untuk NFC sih, tapi keduanya udah ada. Terakhir nih untuk harganya, Poco M5 price tag-nya itu di 2,299 juta. Dan untuk Tecno Pova 4 Pro price tag-nya di 2,999 juta. Ini harga barunya ya guys. Oke, itu tadi perbandingan dari kedua HP ini. Masing-masing punya beberapa keunggulan dan kelebihan pastinya. Cuma menurut gua nih, dua-duanya itu worth it banget untuk dibeli. Apalagi kalian yang masih muda, pelajar yang mau coba-coba main game buat jadi seorang pro, cocok banget pokoknya pakai kedua HP ini. Nah, kalian bisa komen apapun ya tentang dua HP ini, atau like dan subscribe channelnya Teman Ponsel. Gua Ian pokoknya cabut.